Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, puji syukur yang pantas kita tujukan kepada Ilahi Rabbi yang mana hari ini masih terus memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, baik nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat. Karena tanpa nikmat sehat, tanpa nikmat iman, dan tanpa nikmat Islam, kita nggak akan ada di sini. Salawat serta salam semoga terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan juga pada keluarganya, para sahabatnya, serta pada seluruh umat, terlebih kepada kita yang ada di sini. Langsung saja, hari ini saya akan bacakan salah satu mimpi dari saudara kita, Bapak Sigit Budiarto, yang mana ini mimpinya unik karena dari judulnya aja udah unik ya, yaitu buaya takut pada katak. Ini kan unik kan, di mana-mana kan nggak ada ya namanya buaya takut pada katak ya. Tapi ini unik, ini dalam mimpi seperti itu, yang mana bisa di ini. Jadi mimpinya seperti ini. Jadi saya akan bacakan kronologinya dulu. Jadi Pak Sigit ini sepulang sholat subuh, dan dia merasakan ngantuk yang sangat berat, karena memang tidur terlalu malam. Dan akhirnya dia bermimpi dalam situasi perayaan Hari Kemerdekaan. Suasana perayaan itu sangat meriah. Banyak terjadi penumpukan massa di mana-mana. Tapi acara demi acara tidak tersusun dengan rapi, seakan berjalan sendiri-sendiri. Bahkan saya berencana mau sholat Jumat, jadi gagal karena fasilitas dan kamar mandi yang susah ditemui, yang mengakibatkan waktu terbuang, dan jalan kotor, licin, becek. Bahkan dia tidak bisa melalui jalan karena jalannya yang agak menanjak karena licin. Lalu Pak Sigit ini melihat di tengah ada buaya. Tapi yang anehnya itu, buaya itu takut sama katak. Bahkan saya sempat menangkap buaya yang kecil dan membuka mulutnya yang kelihatan muncul di air. Buaya itu meronta-ronta dalam air, tapi setelah aku angkat dari dalam air, berubah jadi ular berbisa. Dan terus meronta-ronta
dan akhirnya karena terus meronta akhirnya sedikit panik. Dalam situasi akhirnya ular itu dilempar kembali ke tempatnya. Jadi karena panik akhirnya dilempar kembali pada tempatnya. Dalam situasi ini ada yang berbicara. Jadi dalam situasi panik dan udah dilempar ularnya, ada yang berbicara. Prabowo tidak akan bisa mengatasi ini. Ya, jadi ada suara yang mengatakan bahwa Prabowo tidak akan bisa mengatasi situasi ini. Terus akhirnya dia menyeletuk gitu, spontan menyeletuk, seren saja sama Kang Diki sambil menoleh ke samping. Dan itu nggak sadar ternyata di sampingnya ada Kang Dikinya. Dan ternyata Kang Dikinya itu non ekspresif, yang mukanya datar ya, ekspresinya ya, bukan mukanya yang datar tapi ekspresinya. Dan pada situasi lain aku melihat ada seseorang membaca secari kertas di atas podium. Dengan jelas terdengar oleh saya orang itu berbicara, pada bulan Mei pembubaran instansi-instansi. Ini luar biasa ini. Mimpi yang sangat luar biasa. Sampai dijelaskan satu bulannya ya, jelas bulan Mei pembubaran instansi-instansi. Dan mimpi pun berakhir. Mendapat takwilnya? Tafsir berdasarkan menurut kitab Ibnu Sirin dalam Tabir al-Ru'ya dan Muntakab al-Qalam memberikan kaidah umum. Mimpi itu ditakwil sesuai simbol keadaan pemimpi dan konteks zaman. Mari kita sama-sama analisa menurut simbol-simbol itu. Yang pertama, suasana perayaan kemerdekaan, masa dan kekacauan. Menurut Ibnu Sirin, keramaian masa yang tidak tertib dapat melambangkan fitnah atau huru-hara sosial. Ini bisa dilihat dalam bab Al-Jumu wa Al-Hasr. Hambatan sholat Jumat karena fasilitas dan jalan becek menunjukkan kondisi umat yang lalai dan sibuk urusan dunia, sehingga ibadah menjadi terganggu. Nah, ini karena sibuk urusan dunia dan umat lalai yang menjadikan ibadah terganggu. Dalam mimpi ini tanda kemerosotan spiritual dan kekacauan tatanan sosial. Jalan licin dan menanjak dalam tafsir Ibnu Sirin melambangkan kesulitan menempuh jalan kebaikan dan tantangan berat menuju perbaikan. Nanjak ke atas sama dengan menuju ketinggian spiritual atau cita-cita mulia. Tapi jalannya licin. Licin sama dengan banyak ujian dan fitnah. Jadi memang jalannya
yang nanjak ini yang dan licin itu akan menandakan banyak ujian dan fitnah akan semakin banyak ke depannya. Buaya menurut Ibnu Sirin yaitu tanda musuh atau penguasa zalim dalam bab al-timsah. Buaya di air sama dengan lawan yang berbahaya tapi tersembunyi. Ini mimpi tentang buaya banyak ya, tidak hanya 1-2 tapi banyak yang memimpikan tentang buaya. Dan jadi kalau kita memimpikan satu buaya, tandanya itu musuh. Tapi ya ada tapinya di sini. Tapi buaya takut sama katak. Nah, tinggal aneh kan. Katak melambangkan orang soleh yang banyak berzikir. Hadis riwayat Ahmad. Katak tidak boleh dibunuh karena bertasbih. Artinya kekuatan zikir dan orang-orang soleh mampu melemahkan musuh yang tampak kuat. Jadi kekuatan orang-orang soleh dengan zikir mampu melemahkan buaya. Ya. Buaya yang sepertinya kuat tapi bisa dilemahkan, yaitu orang-orang yang penguasa zalim bisa dikalahkan dengan zikir orang soleh. Buaya berubah menjadi ular berbisa. Menurut Ibnu Sirin, ular sama dengan musuh atau fitnah yang lebih licik. Perubahan ini melambangkan bahwa fitnah akan berubah bentuk dari terang-terangan ke fitnah yang licik dan tersembunyi. Jadi dari ini juga sebagaimana ada mimpi lain juga hampir sama. Fitnah-fitnah yang akan bermetamorfosis untuk mengalami perubahan, ya, dari yang fitnah yang biasa akan menjadi yang lebih sangat berbahaya lagi. Dan ini lanjut. Perkataan Prabowo tidak bisa mengatasi ini dan serahkan ke Diki. Serahkan ke Diki Chandra. Nama yang muncul dalam mimpi sering bermakna simbolik. Bisa jadi isyarat tentang munculnya sosok atau gerakan alternatif yang bukan dari penguasa resmi, tapi dari kalangan yang membawa perbaikan rohani. Ini sesuai sama mimpi Mas Mahadi kalau masalah yang kemarin ya, sempat diceritakan. Baru diceritakan belum ditampilkan kemarin ada. Dan ini juga sejalan dengan mimpi-mimpi yang lainnya tentang kepemimpinan pemerintahan hari ini. Pak Prabowo akan jatuh ya, dan akan digantikan oleh satu sosok, yaitu siapa? Bisa dikatakan Wanita Tamim. Bisa dikatakan Wanita Tamim, insya Allah. Allah Akbar. Ekspresi datar sama dengan tanda beban amanah besar, tapi tidak emosional. Sesuai ya?
dengan kondisi sosok yang insya Allah akan menggantikan itu. Pada bulan Mei, pembubaran instansi-instansi ini adalah simbol nubuat atau isyarat dalam kaidah Ibnu Syirin. Jika dalam mimpi ada ucapan jelas tentang waktu atau peristiwa, itu bisa ru'ya shadiqah jika sesuai dengan kondisi zaman dan terjadi. Tapi tidak harus literal, bisa metaforis. Mei sama dengan musim perubahan, instansi bubar sama dengan runtuhnya struktural tertentu. Dalil Al-Quran yang terkait, Quran Surat Yusuf ayat 43, mimpi raja yang butuh penakwilan. Ini menunjukkan mimpi bisa mengandung isyarat masa depan. Dan sesuai ya. Dalam surat Quran Al-Anfal ayat 43-44, yaitu Nabi melihat musuh sedikit dalam mimpi agar umat tidak takut. Mimpi bisa jadi petunjuk strategi. Dan sesuai dengan kejadian-kejadian di masa lalu ya. Musuh yang sedikit mampu mengalahkan kaum yang sedikit mampu mengalahkan musuh yang banyak, bahkan 3 kali lipat sebagaimana dalam perang Badar dan perang-perang lainnya. Dalil yang selanjutnya yaitu di Quran Surat Al-Fat ayat 27, mimpi Nabi SAW tentang masuk Masjidil Haram terbukti. Dan ini jadi Nabi diberikan isyarat bahwa akan memasuki Masjidil Haram, dan itu terbukti. Dan hari ini pun ini sebagai isyarat untuk kedepannya. Kita telah diberitahu isyarat untuk kedepannya. Bisa insya Allah kalau ini udah jelas di bulan Mei tentang pembubaran instansi, insya Allah akan terbukti. Kita sudah siap. Dalil hadis Bukhari Muslim, mimpi yang benar adalah bagian dari 46 bagian kenabian. Dalam hadis lain, hadis riwayat Ahmad, di akhir zaman hampir tidak ada mimpi orang mukmin yang dusta. Yang paling benar mimpinya adalah yang paling jujur ucapannya. Hadis riwayat Muslim, tidak ada yang tersisa dari nubuat kecuali al-mubasyirat atau mimpi yang benar. Mimpi ini punya banyak simbol perbaikan untuk umat dan fitnah akhir zaman sesuai hadis-hadis tersebut. Yang selanjutnya yaitu analisa dengan mimpi-mimpi sejalan. Ada sebelumnya dan banyak orang lain sering memimpikan simbol fitnah sosial, tantangan pemimpin, dan munculnya soft guroba, yaitu Majelis Gaza, Kang Diki, Tanah Uzlah, dan lain-lain. Jadi banyak ya yang bermunculan dalam mimpi yang hari ini sering bermunculan. Dan mimpi ini juga polanya konsisten. Banyak ruya dari berbagai orang tentang kekacauan negara, munculnya peran rohani alternatif, perubahan sosial.
Hal ini juga mengarah ke ru'ya al-jamaah. Dan bila banyak mimpi yang sejenis muncul di berbagai orang di waktu berdekatan, itu bisa menjadi tawatur ru'ya. Ru'ya yang saling menguatkan, karena banyak orang yang bermimpi dengan tema yang sama. Penilaian kategori mimpi. Mimpi ini merupakan ru'ya shadiqah, karena simbolnya itu sejalan atau koheren dengan sunatullah, fitnah sosial, ujian iman, dan ada ucapan jelas bulan Mei. Ini indikasi waktu. Mimpi ini juga merupakan ru'ya al-jamaah, karena banyak mimpi sejenis. Dan ini terkait dengan mimpi yang dalam majelis Gaza dan perubahan-perubahan umat untuk ke depan. Dan ini ternyata mimpi ini sudah banyak ya. Dan mimpi ini juga merupakan tawatur ru'ya. Bisa dikategorikan demikian jika didukung kesaksian banyak orang bermimpi tema yang serupa di waktu berdekatan. Dan sudah ada beberapa contoh di dalam mimpi-mimpi yang ada. Ini banyak ya. Jadi mimpi ini bisa tergolong atau dikategorikan dengan mimpi tawatur ru'ya. Makna kontekstual untuk Anda dan umat, dan untuk semuanya. Kekacauan perayaan kemerdekaan sama dengan lambang kesemrawutan sistem bangsa. Memang kalau kita hari ini melihat keluar, ternyata memang bangsa ini udah carut marut, ditandai dengan banyaknya kesemrawutan di mana-mana. Terutama yang terbaru kemarin yang di Pati ya, Bupati mau dilengsarkan, terus di Bone dan di banyak tempat lainnya. Terlebih di tanggal 25 nanti ini ada rencana demo besar-besaran tanggal 25 nanti. Dan ini menunjukkan memang sudah kesemrawutan sistem bangsa ini. Jalan licin ini sama dengan sulitnya menegakkan kebenaran kecuali dengan jihad rohani. Ya memang untuk menegakkan suatu kebenaran memang sangat sulit di hari ini. Makanya kita dibutuhkan namanya uzlah. Tanpa uzlah kita nggak akan mungkin bisa menegakkan kebenaran di kota-kota sana. Terlebih masalah syirik. Di kota kita tidak akan mampu untuk meninggalkan syirik di sana, karena udah saking banyaknya. Kita harus namanya uzlah. Banyak ular sama dengan musuh berubah-berubah taktik. Nah ini buaya dan ular ini sama dengan musuh berubah-berubah taktiknya. Memang musuh pasti seperti itu. Kalau dengan taktik seperti ini nggak bisa, akan dengan taktik yang lainnya sampai benar-benar jatuh. Dan terjadi juga di hari ini seperti itu di luar sana. Prabowo tidak mampu. Ini sama dengan penguasa formal tidak cukup, perlu gerakan rohani. Ya memang karena masih syirik masih ada, masih banyak, tidak dihilangkan, maka pertolongan Allah tidak akan datang. Karena untuk merubah itu semua hanya satu-satunya jalan, yaitu hanya dengan pertolongan Allah.
doa kita tidak akan dijawab sama Allah ketika kita masih ada syirik. Makanya buat yang di luar sana, buat yang nonton maupun yang di luar sana, perhatikan ini. Pertolongan Allah tidak akan datang ketika kita masih berbuat syirik. Makanya kalau kita ingin pertolongan Allah, kita harus basmikan syirik, baik dari patung-patung, gambar-gambar yang dipajang, maupun syirik-syirik yang lainnya. Serahkan ke Kang Diki. Ini amanah besar untuk Saf Guroba. Insya Allah nih. Mei dan pembubaran ini syarat perubahan struktural, bisa politik, sosial, atau instansi keagamaan. Mungkin yaitu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, adapun kelebihan atau kebenaran yang semata-mata datang dari Allah, dan kekurangan saya semata-mata dari saya pribadi karena kurangnya ilmu. Maka dari itu saya mohon maaf ampun kepada Allah dan mohon maaf pada saudara-saudara sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.